Baik, langsung saja. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pengertian frase, menjelaskan pengertian klausa, menjelaskan pengertian kalimat, serta mengetahui unsur-unsur kalimat dan mengetahui pola kalimat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamalatul Asna. Cek guys. Ini cara gesernya gimana? Mohon bertanya, ini cara gesernya gimana? Gak tahu. Kamu geser di PPT-mu, Mak. Frasa gabung lebih yang tidak memiliki predikat dan berfungsi sebagai satu kesatuan makna. Artinya, contoh-contoh itu. Salah. Ulang guys. Pengertian frase. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat dan berfungsi sebagai satu kesatuan makna. Selanjutnya jenis frase. 1. Frase nominal. 2. Frase verbal. 3. Frase adjektifal. 4. Frase adverbial. 5. Frase preposisional. Lalu contohnya frase, yaitu rumah besar, buku baru, sangat cepat di sekolah. Contoh-contoh itu disebut frase karena merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat dan hanya berfungsi sebagai bagian dari kalimat. Sebagai bagian dari kalimat, bukan kalimat lengkap. Lalu slide 2 Sin. Lalu contoh frase itu kan semata benda atau nomina. Besar kata sifat adjektiva yang menerangkan rumah. Disebut frase nominal karena inti katanya adalah kata benda rumah. Kata besar hanya menjelaskan sifat rumah. Kalimat itu, rumah besar itu milik paman. Nah, yang kedua buku baru. Buku kata benda atau nomina. Baru kata sifat yang menjelaskan buku. Disebut frasa nominal karena inti frasa buku atau kata benda. Contoh dari kalimat tersebut yaitu nomor 3, sangat cepat. Cepat itu kata sifat dan sangat keterangan. Kata keterangan yang memperkuat sifat tersebut. Disebut frasa adjektifal karena inti katanya adalah kata sifat atau cepat. Contoh dalam kalimat sangat cepat. Yang terakhir di sekolah, di kata depan atau preposisi. Sekolah kata benda. Disebut frasa profesional karena diawali dengan kata depan di. Contoh dalam kalimat di sekolah. Mereka belajar di sekolah. Lalu selanjutnya nomor 3, slide 3. Baik, selanjutnya pengertian kalimat.
Kalimat adalah satuan bahasa yang memiliki struktur lengkap dan dapat berdiri sendiri untuk menyampaikan gagasan. Unsur-unsur kalimat adalah pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Pola kalimat. Subjek dan predikat, contohnya seperti saya belajar. Selanjutnya, subjek, predikat, dan objek, contohnya seperti ibu memasak nasi. Dan contoh yang ketiga, subjek, predikat, dan keterangan, yakni contohnya mereka belajar di kelas. Nah, selanjutnya adalah pengertian klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Contoh objeknya. Jadi sesuai struktur subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya contoh yang kedua, ibu masak di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan di dapur sebagai keterangannya. Lanjut, contoh yang ketiga adalah mereka bermain di lapangan. Mereka itu adalah contohnya subjek, bermain masuk predikat, di lapangan itu adalah keterangannya. Jadi sesuai dengan strukturnya, subjek, predikat, dan keterangan. Klausa ini juga jelas karena ada pelaku kegiatan dan kegiatan yang dilakukan. Lanjut. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Yang pertama ada kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa, satu predikat. Jenis kalimat tunggal adalah yang pertama nominal. Predikat berupa nomina, contoh kami mahasiswa Indonesia. Ada pula adjektifal, yaitu predikat berupa kata sifat. Contoh, jawaban anak itu sangat tepat. Ada pula verbal, predikat berupa kata kerja, contoh sapi-sapi sedang merumput. Yang keempat ada numeral, yaitu predikat berupa angka, contoh mobil orang itu ada 8. Ada pula jenis kalimat majemuk. Yang pertama ada majemuk setara. Klausa memiliki kedudukan sama, contoh Juminten pergi ke pasar sedangkan Norif ke bengkel. Yang kedua ada majemuk bertingkat. Terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Contoh ketika matahari terbit, ayah mencuci motor. Yang ketiga ada majemuk campuran. Gabungan setara dan bertingkat. Contoh Tony bermain dan Rina membaca buku ketika aku datang. Yang keempat ada majemuk rapatan. Unsur yang sama tidak diulang. Contoh pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Yang kedua, ada pula jenis kalimat berdasarkan fungsi isinya kalimat berita. Yang pertama ada deklaratif, yaitu memberi informasi. Contoh, nenek akan datang besok. Yang kedua, kalimat tanya, interrogatif, menanyakan sesuatu. Contoh, apakah kamu sakit? Yang ketiga, ada kalimat perintah, imperatif, atau memberi perintah. Contohnya yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, ada kalimat seru, eksklamatif, atau menyatakan perasaan. Contoh, aduh saya terpleset. Yang ketiga, jenis kalimat berdasarkan unsur. Yang pertama ada kalimat lengkap atau mayor, memiliki minimal subjek dan predikat. Contoh, si Jarwo pergi. Yang kedua ada kalimat tidak lengkap atau minor. Unsur kalimat tidak lengkap. Contoh, dilarang masuk. Yang keempat, ada jenis kalimat berdasarkan susunan dan bentuk berdasarkan susunan. Kalimat versi, subjek sebelum predikat. Kalimat inversi, predikat sebelum subjek. Berdasarkan bentuk, yang pertama ada kalimat aktif, yaitu subjek melakukan tindakan. Contoh, Nina menulis surat. Yang kedua, kalimat pasif. Subjek dikenai tindakan. Contoh, surat ditulis oleh Nina. Yang keempat ada kalimat langsung. Menirukan ucapan. Contoh, ibu berkata, belajarlah yang rajin. Yang keempat ada kalimat tidak langsung, melaporkan ucapan. Contoh, ibu berkata bahwa aku harus rajin belajar. Yang kelima ada kalimat efektif, yaitu kalimat yang menyampaikan gagasan secara jelas dan tepat sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif ialah memiliki ide pokok yang jelas, menggunakan kata yang tepat, tidak bertele-tele, memberikan penekanan pada bagian yang penting.
Ada pula kesimpulan dari kelompok kami yaitu frase, klausa, dan kalimat adalah unsur penting dalam struktur bahasa Indonesia yang saling berkaitan dalam membentuk komunikasi yang baik. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka 2 pertanyaan saja. Siapa yang ingin bertanya?